أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah oleh Muhammad, jikalau kalian mencintaiku, mencintai Allah, maka ikutilah aku, ikutilah Nabi Muhammad. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Hadirin yang beriman, majelis subuh Masjid Al-Karamah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah pada pagi ini kita dapat kembali berkumpul dalam rangka ibadah kepada Allah, mensyukuri nikmat-nikmat yang telah Allah berikan dengan selalu meningkatkan ilmu kita, iman kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita melaksanakan sholat subuh, kita akan lanjutkan kepada kajian hadis Al-Arba'un An-Nawawiyah, hadis Arba'in An-Nawawiyah. Dan alhamdulillah insyaallah pada subuh ini kita akan memasuki hadis yang ke-12. Setelah beberapa minggu yang lalu kita menyelesaikan hadis yang ke-11. Judul yang di makalah yang saya tulis di sini sesuai dengan redaksi hadis, judulnya adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Tapi dalam kitab-kitab lain para ulama, salah satunya adalah Muhyiddin Al-Mistu, menjatuhkan hadis ini dengan judul sebaliknya, mafhum mukhalafah. Berarti kalau kita dilarang meninggalkan sesuatu, kalau kita diperintah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat, berarti berlaku kebalikannya. Apa? Al-istighalu mimma yufid. Kita disuruh untuk disibukkan, menyibukkan diri dengan sesuatu yang bermanfaat. Jadi judulnya bisa meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat atau bisa menyibukkan diri dengan sesuatu yang bermanfaat. Ini judulnya. Hadisnya kalau kita lihat sama seperti hadis sebelumnya. An Abi Hurairah, diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah. Hadis-hadis sebelumnya juga Abu Hurairah. Saya sudah jelaskan waktu pertemuan yang lalu tentang biografi Abu Hurairah, Pak. Mudah-mudahan masih ingat. Siapa nama aslinya, Pak? Nama aslinya siapa? Nama asli wallahu a'lam bis-shawab. Nama aslinya Abdurrahman bin Syakhar. Karena suka bawa kucing suka disebut Abu Hurairah. Nama aslinya Abdurrahman bin Sa'ad. Beliau adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis di antara para sahabat yang lain. Jumlah yang diriwayatkan kurang lebih 5.374 hadis. Padahal masuk Islamnya sangat telat. Masuk Islam 3 tahun sebelum Nabi meninggal. Tapi walaupun demikian, karena merasa diri kekurangan, telat, dari sanalah mulai ada kesungguhan. Saya harus mengejar
Di samping mengejar, tinggal di masjid, pesantren kepada Nabi. Kemudian dia rajin nulis hadis, tidak kemana-mana, selalu membersamai Nabi. Ketika orang-orang pergi ke pasar, ketika orang-orang pergi ke kebunnya, saya bersama Rasulullah. Maka ini bantahan kepada orang yang menganggap bahwa hadis Abu Hurairah tidak bisa diterima. Kenapa? Karena tidak mungkin orang yang sebentar bersama Nabi kok bisa meriwayatkan hadis yang begitu banyak. Ini yang mengatakan orientalis Syiah yang berusaha menghancurkan Islam lewat Abu Hurairah. Kalau Abu Hurairah sudah dihancurkan, sudah tidak dipercaya, maka otomatis banyak hadis-hadis yang tidak akan digunakan. Karena paling banyak hadis riwayat Abu Hurairah. Dalam bab sholat saja itu Abu Hurairah kebanyakan. Makanya di sini dibantah langsung oleh para ulama. Sampai membuat kitab khusus untuk membantah syubhat-syubhat, tuduhan-tuduhan palsu yang dituduhkan oleh para orientalis dan para kaum Syiah Rafidhah terhadap sahabat yang mulia Abu Hurairah. Dan yang saya kutip dulu yang menarik adalah pernyataan Abu Hurairah ketika mau meninggal, Pak. Ketika mau meninggal, Abu Hurairah pernah menangis. Pas mau meninggal menangis. Ditanya oleh sahabat, "Kenapa kamu kok menangis wahai Abu Hurairah?" "Lima tabki." "Kenapa nangis?" "Atakhafu al-maut." "Apakah kamu takut mati?" "Kenapa nangis takut mati?" Gitu. Jadi pernah Abu Hurairah menangis. Yang menangis itu membuat hati para sahabat yang lain terenyuh. "Kenapa kamu menangis? Apakah kamu takut mati?" Kata Abu Hurairah, bukan takut mati. Aku cuman sadar betul perjalanan yang akan aku tempuh itu sangat-sangat panjang. Tapi aku kok merasa perbekalanku sangat sedikit. Jadi yang membuat Abu Hurairah menangis itu apa? Perjalanan nanti setelah mati, kata beliau, itu sangat panjang, tapi bekalku sangat sedikit. Bayangkan, Pak, sahabat yang mulia, hafal Quran, hafal ribuan hadis, yang paling banyak deh, Pak, masih menangis ketika sakit parah mau meninggal. Saking takutnya dengan peristiwa nanti setelah kematian. Apalagi kita yang bukan siapa-siapa, bukan sahabat, bukan ulama, bukan wali. Quran pun udah hafal, Pak. Quran pun baru rencana hafalnya. Hadis apalagi. Seharusnya kita harus lebih takut dari para sahabat ini. Inilah sahabat yang mulia Abu Hurairah. Bisa dicek nanti di YouTube tentang karakter biografi sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah qala, dari Abu Hurairah dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, dari di antara di antara husni islamil mar'i, bagusnya keislaman seseorang, tarkuhu ma la ya'ni, dia mampu meninggalkan apa yang tidak berguna baginya. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi, hadis hasan, dan yang lainnya pun meriwayatkan. Sampai-sampai Imam Albani dalam kitabnya mengatakan hadisnya sahih. Padahal ini banyak perbincangan, ini sahih, doib atau hasan. Sampai terangkat statusnya menjadi hasan gara-gara ada syawahid, ada jalur lain yang meriwayatkan. Jadi tingkatan tertinggi sahih, kedua hasan, ketiga doib. Kalau doib tidak bisa dipakai. Gitu. Jadi di sini dikatakan oleh para ulama hadis ini bisa diamalkan karena hadisnya statusnya hasan, di bawah sahih, gitu, sah. Hadis ini kata para ulama di sini disebutkan merupakan sama dengan hadis sebelumnya, jawami'ul kalim, hadis yang pendek tapi maknanya sangat luas sekali, sangat dalam, sangat
luas. Bahkan di sini disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, wa hadzal hadis aslun azimun min usulil adab. Hadis ini adalah hadis yang agung, pokok. Hadis asal, pokok, asas, dasar, pondasi yang agung di antara hadis-hadis mengenai adab. Sampai dikutip pernyataan Imam Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani, kata beliau ada 4 hadis yang merupakan adab, pokok adab. Yang pertama, la taghdab, jangan marah. Yang kedua, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairon aw liyasmut, katakanlah yang baik atau diam. Yang ketiga hadis ini, min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Yang keempat, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Disebutnya aslun azimun, pokok dasar yang sangat agung dalam perkara-perkara mengenai adab, mengenai akhlak, etika. Abu Daud mengatakan hadis ini adalah usulus sunan, dasar-dasar sunnah. Fi kulli fani arba'ati hadis, dalam segala sesuatu tadi ada 4 hadis yang disebutkan tadi. Bahkan sebagian mengatakan bal jumya kuluddin, dalam hadis ini terkandung seluruh makna agama. Li'annahu nasun, karena nasnya ala tarki, redaksi hadis ini melarang. Redaksi ini melarang, tapi wadala al fi'li, menunjukkan suatu perintah. Kan dalam hadisnya disebutkan meninggalkan apa yang tidak bermanfaat. Itu kan larangan, tapi maksudnya adalah perintah, yaitu memerintah setiap orang untuk melakukan yang bermanfaat. Jadi ini mah tergantung 2 makna, perintah plus larangan, walaupun redaksinya larangan. Di sini disebutkan oleh Syekh Utsaimin, hadal hadis aslun fil adab wa taujih as-salim. Hadis ini adalah prinsip dasar dalam tata kesopanan, adab, dan bimbingan yang selamat. Wa huwa anal insan yatruku ma la ya'nihi, ay ma la yuhimmuhu wa ma la alaqatan lahu. Yaitu seorang hendaknya meninggalkan apa-apa yang tidak ada kepentingannya dan tidak ada hubungan dengan dirinya. Ini diantara baiknya nilai keislamannya. Ini pun akan membuatnya lega, karena jika ia tidak terbebani dengan hal itu, maka ia merasa lega. Tidak diragukan lagi, hal itu lebih menenteramkan. Jadi maksudnya apa Pak? Bahwa seseorang itu kualitas keislamannya itu berbeda-beda. Islam seseorang itu nilai di hadapan Allah berbeda-beda, tergantung dengan sikap ini. Jadi gini Pak, kalau dia sama-sama sholat secara lahir, sama sholat, secara lahir dia sama-sama saum, secara lahir dia sama-sama ibadah haji, tapi tingkatan Islamnya beda, pahalanya pun beda, kualitasnya beda. Dan kualitas orang mukmin itu bukan dilihat dari lahir, tapi dari hal-hal yang seperti ini. Pertama tadi, dia mampu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat, maka Islamnya akan meningkat kualitasnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nanti Allah akan kali lipatkan pahala orang yang Islamnya baik sampai 10 sampai 700 kali lipat. Ya tergantung tingkatan iman Islamnya. Salatnya sama, tapi kualitas salatnya berbeda. Ada yang salatnya khusyuk, ada yang salatnya Allahu Akbar. Allahu Akbar Pak. Pas Allahu Akbar jadi ingat karena itu kayak itu dia. Tidak terlalu khusyuk. Nah, itu tuh beda kualitasnya. Makanya salah satunya adalah apa? Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat, karena sesuatu yang tidak bermanfaat itu akan mengurangi kualitas keislaman seseorang. Akan mengurangi kualitas diri dia dalam mendapatkan pahala. Itu walaupun sama-sama dapatkan apa, tapi beda. Maka di sini min husni
Min itu suka diartikan dari. Tapi para ulama di sini menyebutkan min di sini litab'id. Litab'id itu artinya menunjukkan sebagian, tidak seluruhnya. Jadi di antara sebagian. Jadi terjemahkan ada sebagian. Walaupun ada yang menjelaskan min di sini bayaniyah, penjelas itu. Tapi para ulama min di sini adalah min tabdid, sebagian. Seperti dalam kalimat Al-Qur'an, firman Allah ketika menyuruh kita berwudu, famsahu biruusikum gitu. Maka usaplah sebagian kepala kalian, pakai bi itu mah sama litab'id, sebagian. Di sini mihnya sebagian. Sebagian keislaman seseorang itu terukur kualitasnya baik. Yang disebut dengan husni, baik di sini apa? Husni fi syai', baik dalam sesuatu. Mananya adalah baik dalam sesuatu, wa ziyadah, bertambah sesuatu tersebut, fi jamalihi, dalam segi keindahannya, wa kamalihi, kesempurnaannya, wa tahsinihi, dan kebaikannya. Jadi baik dan terus bertambah indah, terus bertambah bagus, terus bertambah sempurna. Jadi kalau diterjemahkan secara tafsiriyah, di antara sebagian tanda keindahan, kesempurnaan, kebaikan, bagusnya keislaman seseorang itu tadi itu Pak. Jadi makna nanti mencakup segala yang indah-indah. Jadi orang itu akan terlihat indah, bagus, baik, sempurna Islamnya ketika dia mampu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Jadi disebut oleh Nabi, dia indah, dia sempurna Islamnya, dia bagus, dia baik, dan akan terus bertambah Pak. Bukan hanya baik, akan terus bertambah indah, bertambah baik. Jadi luar biasa sekali kata-kata husni di sini. Apa dia harus meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat, yang tidak berguna, malayani, apa yang tidak ada manfaat bagi dia. Yakni itu asalnya inayah. Kita suka mengatakan warido wal inayah. Itu yakni. Inayah itu adalah apa? Perhatian. Sesuatu yang sangat diperhatikan oleh manusia. Itu yakni. Jadi ketika dia mengatakan dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat, sesuatu yang tidak perlu diperhatikan sebetulnya. Sesuatu yang tidak perlu mendapatkan perhatian. Kenapa kok diperhatikan? Imma qaulun, bisa perkataan, wa imma fi'lun, atau bisa perbuatan. Jadi jangan melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat, yang tidak perlu ada perhatian, baik perkataan atau perbuatan. Perbuatan yang bodoh, perbuatan yang tidak bermanfaat. Buat apa dilakukan? Ya Pak. Jika orang itu baik, di hadis sebelumnya, dia akan meninggalkan sesuatu yang tidak apa-apa karena takut terjadi apa-apa. Jadi orang Islam yang baik mah jangankan yang haram Pak, yang subhat, yang makruh saja ditinggalkan. Itu orang Islam yang baik. Bahkan yang mubah, kalau terus dilakukan yang mubah tersebut akan membuat dia lalai, dia akan tinggalkan. Itu min husni islamir may tarkuhu ma la ya'ni. Misalnya dalam segi perbuatan, orang terbiasa nonton film yang film itu tidak ada berguna untuk agama dia, tidak berguna untuk dunia kita. Nonton film gosip, nonton gibahtainment Pak. Gibah taimen, ya gosip, bukan infotainment, gibah taimen. Kan ngomongkan batur, disebutnya gibah taimen gitu. Itu tidak berguna, tapi kenapa orang kok suka? Kalau dia Islamnya baik, pasti dia akan meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat itu. Pasti tinggalkan. Dari sikapnya nonton. Karena mata akan ada tanggung jawab. Mata akan diminta pertanggungjawabannya. Inna sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula, dalam surat Al-Isra. Sungguhnya sam'a, pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fuad, hati,
Semuanya itu kata Allah pada hari kiamat akan dimintai pertanggungjawaban. Digunakan untuk apa? Bahkan kata Nabi ada 4 perkara yang ditanyakan nanti kan. An umurihi fi ma'afna. Umurnya dipakai apa? Selama hidup manfaat atau tidak manfaat? Sejak bapak balik sampai sekarang sudah seusia segini digunakan untuk apa? Ya, mangkaning itu hasilnya apa ya? Mangkaning apa Pak? Padahal bener ya? Padahal hasilnya mangkaning. Padahal usia kita cuma terbatas, cuma berapa tahun? 60 sampai 70 tahun. Singkat Pak, sangat singkat, sangat padat. Sebentar 60 sampai 70 tahun. Kata Nabi, "A'maru ummati ma baina sitin was sab'in." Umur umat itu sekitar 60 sampai 70 tahun. Ada yang lebih ada. Tapi kata Nabi, "Wa aqalluhum man yajuzu dzalik." Sedikit yang lebih daripada itu. Makanya 60 70, Pak. Ada yang lebih ada kata Nabi sedikit. Yang meninggal kata umat Nabi di kisaran usia 60 sampai 70. Bapak-bapak di sini yang udah kepala 6, 7, aduh hati-hati ya. Saya kedap. Deui, sana saur habis orang Nabi. Buktinya Nabi meninggal usia berapa tahun? Nabi meninggal usia 63 tahun. Abu Bakar meninggal usia berapa tahun? Abu Bakar juga 63 tahun. Umar 63 tahun. Ali bin Abi Thalib 63 tahun. Utsman bin Affan berapa tahun? Tong 63 sadayana tuh 80 tahun. Jadi Umar, Ali, Abu Bakar usia meninggalnya sama dengan usia Nabi, tapi tidak janjian tentunya, ada beda waktu nanti. Tapi Allah menakdirkan kok sama. Berarti itu rata-rata. Cuman sahabat Utsman bin Affan yang disebut Khulafaur Rasyidin yang meninggal di usia 80 tahun. Berarti rata-rata usia umat Muhammad pendek 60 sampai 30 tahun. Ini semua akan diminta pertanggungjawaban. Dipakai apa? Sejak bangun tidur sampai tidur lagi dipakai naon? Pakai ibadah, dipakai haram jadah. Itu. Dipakai taat, dipakai maksiat. Tanya ke Allah. Dipakai gapleh, kayak taraweh namanya. Allah akan tanyakan. Gitu. Makanya Imam An-Nawawi yang saya pernah ceritakan di sini 2 tahun tidak tidur. 2 tahun Pak. Bukan tidak tidur dalam artian tidak tidur sama sekali. Tidak merebahkan badan untuk tidur. Jadi tegogoleran siga urang. Tidak 2 tahun Pak bayangkan. Tengah goler untuk kita. Tidak terlentang. 2 tahun. Imam An-Nawawi. Kenapa? Selama 2 tahun itu sibuk dengan nulis hadis. Nulis kitab. Baca Quran. Baca hadis. Ngapalkan. Tulis. Bagaimana dia tidur? Dia tidurnya dengan cara tidur di atas kitabnya. Jadi kayak nulis, bangun nulis. Jadi gitu. Saya ukur ngelenyap. Tidak tengah aja tidur terlentang seperti kita. Kenapa? Karena sadar betul umur terbatas. Itu nyiapkan kasur spring bed tuh. Sentral komodo arah rempuk ente. Karena lamun kasur empuk tibra gitu. Dan kasur itu kalau dulu kenapa disebut tasawuf ya? Ulama ahli sufi. Karena mereka itu suka pakai baju yang kasar-kasar. Suf teh kain wol. Beda dengan kain katun cina yang katun itu kalau dipakai enak gitu nyaman. Tapi kalau wol kalau dipakai itu suka panas. Kenapa? Supaya mereka tidak terlalaikan oleh kenyamanan yang membuat mereka banyak istirahat. Itu. Karena kalau kita hitung-hitung saja, bayangkan kalau kita umur sekitar sekarang Bapak udah 63 tahun atau 60 tahun lah katakanlah. Kalau dipakai tidur saja sehari 8 jam, itu Pak 8 jam dikali 60 tahun itu sama dengan 20 tahun. Jadi kalau Bapak sudah tidur sehari 8 jam sesuai aturan dokter bahwa tidur yang sehat itu tidur 8 jam. 8 jam dikali 60 tahun itu sama dengan 20 tahun. Itu usia kita yang dipakai tidur. 20 tahun dipakai sehari. Itu efektif Pak. 20 tahun pakai tidur. Berarti usia kita tinggal 40 tahun. 40 tahun itu usia kita. Karena yang 20 tahun dipakai tidur. Kalau sehari 8 jam itu. Candi etang tidur di pengajian, candi etang.
Tidur dina Jumatan eta can eta beda deui. Ini karek tidur malam sampai pagi. Terus dipakai masa belum balik. Ketika orang tidak balik berapa tahun? Kata Ibnu Abbas maksimal belum balik itu masanya 1 sampai 15 tahun. Maksimal kata Pak 15 tahun. Berarti kalau belum balik kan enggak dihisab. Kalau enggak belum balik mah 15 tahun. Dikurangi lagi 15 tahun. Dipakai tidur 20 tahun. Dipakai belum balik 15 tahun. 35 tahun tidak efektif. Jadi usia kita berapa? Cuman 25 tahun. 25 tahun Pak itu usia kita. Sebentar. Karena kan yang 20 tahun dipakai tidur tadi kalau sehari 8 jam. Terus yang 15 tahun belum balik anak-anak nggak dihisab. Jadi usia kita 25 tahun. Jangan dietang nonton Persib 1 kali berapa jam? Nonton Persib. Bari alehan wae. Ya Pak. Menang oke dah percuma atau dah mau bisa juara atau nama. Ini anggar alehan disebutnya teh. Lain Maung Bandung jadi Ucing Bandung teh. Oh, percuma alehan wae. Nonton komo ibu-ibu undang duit. Fotainment bioskop, channel WA, Facebook. Wah, habis waktu kita ku HP wae habis. Orang mampu berlama-lama dengan HP tapi karek baca Quran sebentar. Wah. Karek baca Quran sebentar. Ai HP aduh nagen maca chat WA. Dapat info sedikit broadcast. Apa itu nu di broadcast teh nu disebarkeun teh hoak. Hadisna doi atau tidak ada asalnya dari mana. Aduh geus tidak berguna deui teh perbuatan teh. Aduh bahaya geus. Di waktu kita habis HP habis. Tidur HP, bangun tidur HP. Baca Quran kadang-kadang baru sebentar sudah ingin beres. Pengajian cara rangkul, aduh, cara rangkul. Hebat, segala kerasa. Tapi bisa ketinggal. Beda situasinya kalau sedang di bioskop anak-anak. Kalau sedang nonton beda. Memang ini godaan orang beriman. Habis waktu kita pakai nonton itu. Kurang 25 tahun dikurangi karena itu udah habis. Makanya Allah mempertanyakan di Al-Quran surah Al-Imran, am hasibtum an habsitum an tadkhulul jannah? Benar kalian yakin akan masuk surga? Benar? Apakah kalian yakin akan masuk surga? Dari mana kalian yakin? Punya kenalan orang dalam di surga? Padahal Allah belum tahu wala may ya'lamil ladina jihadu minkum. Allah belum yakin siapa di antara kalian yang sungguh-sungguh. Wala may ya'lamis sabirin, siapa di antara kalian yang benar-benar sabar. Dua dipertanyakan, sungguh-sungguh sabar tidak? Kalau ingin surga, sungguh-sungguh sabar tidak? Sabar dalam ibadah, sabar dalam berjamaah, sabar dalam menuntut ilmu. Salah satunya apa? Ya tadi meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Kata saya juga Pak. Sampai ada ulama yang takut habis waktunya, dia sengaja makan yang mudah dikunyah. Jadi makan teh gandum mudah dikunyah, sudah nulis lagi baca lagi. Sampai ada ulama yang nyewa perpustakaan. Saya sewa, mati nanti di dalam perpustakaan. Karena apa? Dia sadar betul umurnya tidak akan cukup baca hadis Nabi dari Sahih Bukhari sampai Sunan Abu Daud, Imam Ahmad, Sunan Tirmidzi yang 9 imam itu. Wah nggak akan cukup umur orang baca hadis eta. Lamun mengerjakan sesuatu yang tidak bermanfaat. Bapak, kapan punya waktu baca di Sahih Bukhari sampai tamat? Quran jelaslah sering hatam, tapi hatam tidak terjemahna. Bacanya banyak yang baca Quran tapi cuman sampai tenggorokan kata Nabi. Ya nggak tahu ilmu agama tapi ngomong agama. Celana cingkrang haram, cadar haram. Ye tebak ilmu karena apa jud apa geus ngomong gitu. Ya Pak, jadi emang banyak orang bodoh yang ngomong masalah agama bahaya. Makanya di sini disebutkan ulama dulu kalau sibuk dengan buku tulisan, makanya di karyanya banyak. Imam Nawawi aja Arba'in, Syarah Sahih Muslim, Riyadhus Shalihin itu semua Imam Nawawi. Al-Azkar, doa-doa, zikir-zikir. Luar biasa. Belum bisa kita contoh, siapapun sulit. Karena memang kecintaannya beda dengan kita. Kita banyak godaannya, luar biasa. Nah, di sini makanya umur kita habis pakai apa? Allah tanyakan.
Kedua, Allah tanyakan an ilmihi, ilmunya. Ya, untuk apa diamalkan? Fima fa'ala bih. Digunakan apa? Yang paling parah, kenapa tidak menuntut ilmu? Allah tanyakan. Ketiga, wa an malihi, tentang hartanya. Min ainak tasabah, dari mana dia dapatkan? Wa fima anfaqoh, kemana dia infakkan? Allah tanyakan dua, harta apa? Dari mana kemana? Itu harta lebih berat. Dari mana kemana? Yang keempat, an jismi, tentang tubuhnya. Fima ablah, untuk apa dia rapuhkan? Tangan yang tadi kuat, kenapa jadi lemah? Mata yang tadinya cekas jadi buram, dipakai naon ta mata? Maca Quran, maca Quran. Ditanyakan ku Allah. Mata, nikmat mata, kaki. Makanya ada dalil surat Yasin, pada hari mulut dikunci, tangan dan kaki bicara. Siapa yang ngomong? Kangen ngomong. Sampai kata Nabi, di hari kiamat ada orang yang mengusir tangannya sendiri, mengusir kakinya sendiri. Kenapa diusir? Jadi bersaksi sesuatu yang dia tidak sukai. Di ketika kata Allah tutup mulutnya, ditutup, maka saknya tangannya menceritakan keburukannya, kakinya menceritakan keburukannya. Kata Nabi, aneh kok ada orang yang mengusir tubuhnya sendiri. Pas beres dihisab, Allah buka mulutnya, karena dia sudah beres dihisab, diusir. Pergi kamu, ke kakinya, ke tangannya. Kenapa diusir? Kamu, saya bela, malah kamu menjerumuskanku ke dalam neraka. Jadi berat Pak, tanggung jawab tangan, kaki. Jangan datang di tanggung jawab lain. Yauma idin tuhadisu akhbaruha. Pada hari itu bumi jadi saksi. Hari, waktu jadi saksi. Wal asri innal insana lafi husri. Manusia itu dalam kerugian ini. Illa ladina amanu min sholihat. Semua jadi saksi. Makanya senang. Kalau kamu ingin disaksikan oleh yang baik-baik, tinggalkan yang tidak bermanfaat. Tinggalkan nonton TV yang tidak ada manfaat. Kalau kalian stres nonton politik liur, nonton dangdut hayo we ngageol apa dari Indosiar, nonton Antv tidak berguna, untuk film nate kana teh. Banyak yang tidak berguna, banyak tontonan yang tidak jadi tuntunan hari ini. Apa yang berguna? Enggak ada, paling damai Indonesia ku hiji-hijina. Tah, baik punyana buligir. Aduh, mata teh bener-bener purba dosana we. Di aurat tampak-tampakeun, tonton. Kecelakaan itu rutan ke budak-budak urang. Oke, di rumah enggak ada TV, Pak. Ada TV 2. Teu digunakeun. Semua TV nanti disimpan we di gudang. TV 2 disimpan di gudang, bayangkeun, Pak. Antenana di kamar gendah disumputkeun. DVD sumputkeun saya. Paling kalau anak ingin nonton paling pakai laptop, senang nonton film yang bermanfaat, kita atur nontonnya. Tapi kalau TV kan, wah dari pagi sampai malam TV terus. Indungnya anak teh sarwana nonton film-film eta. Sampai kan nonton tukang haji naik bubur, tukang bubur naik haji sampai ka apal jauh cerita nanti. Tukang haji naik bubur pan. Ya sampai ka semua film ganteng-ganteng serigala. Ya manusia-manusia harimau. Ini film lagi sinetron geus eunun manfaat. Aina film anu mamat sinetron enggak ada. Terus aya Indonesia siksa kubur, ayo. Film teh. Gosip. Semua TV ada gosip. Indonesia semua ada. Apa? Tah. Di urang mah bahaya we. Tah eta. Terus Facebooker, percintaan ditarutan bobogohan karena itu ya Pak. Parasea ding film Uya Ukuya kamu tidak bermanfaat. Parasea diadukeun tidak bermanfaat. Film teh naon? Wah, banyak yang justru mengkotori hati kita. Ibu-ibu Pak Ustad liurnya Pak Ustad kumaha ieu ke negara orang kumaha aja ya Ustad liur. Ieu sarieun kieu. Bu menemikiran negara-negara teuing. Teh nonton TV jadi kepikiran, sok lamun nonton teh apa berita? Aya berita tong dibaca, apa? Baca Quran sudah, Bu. Kita boleh tahu tapi jangan sampai membuat kita jadi pikiran, jadi stres. Kalau nonton TV jadi stres. Mengali Abu Janda aja urang nu ambekan manes ya ku aing. Kadangnya mah kasih Abu Janda. Moal. Capek urang jadi urang darah tinggi. Mending urang mah nonton TV mending baca Quran tentrem.
haji, kieu tentrem Pak. Sudah daripada lieur ada aman debat yang kigol gini orang ambek sia ku aingnya. Ku aing dengan. Urang kali diambek-ambekan sorangan. Udah. Jangan ditonton. Tonton yang bisa menenteramkan, membuat hati kita mudah menangis. Nasihat-nasihat tinggal di YouTube aja. Daripada riweuh gitu jadi orang jadi kalau gak stres gitu. Ambek sorangan gitu kan. Aya. Apa? Dewi Tanjung di mana gitu. Ngalieu ngalaporkeun novel Baswedan kali lieur. Saya kalau udah ada bacaannya, ieu pirung sieun lewat saya mah akan tonton. Tapi saya tahu judulnya, teh kasus ieu. Tapi saya nggak akan tonton sampai ke tamat, nggak mau saya nonton. Mengkotori hati itu. Itu kan di HP juga ada yang ini tentang ini. Tapi nggak mau tonton sampai ke habis. Buat apa capek-capek? Tidak bermanfaat bagi kita. Nah, di bawahnya lihat. Kalau kita disibukkan dengan sesuatu yang seperti itu, lihat. Di antara Allah berpaling, kata Hasan Al-Bisri, di antara tanda Allah berpaling dari seorang hamba, an yaj'ala syughluhu fi ma la ya'ni. Dia akan menjadikan syughalahu, kesibukannya sibuk dalam perkara yang tidak bermanfaat. Jadi kalau Allah sudah ingin menjadikan dia orang yang Allah tidak cintai, tandanya Allah berpaling dari dia akan sibuk dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah, kerusumna Pak, sesuatu yang tidak bermanfaat dilakukan oleh orang-orang itu. Sampai-sampai nu haram itu terobos. Terus di bawahnya ini sesuatu yang tidak bermanfaat dalam urusan lisan. Jadi yang pertama kata para ulama yang paling banyak dilakukan oleh orang lain itu ketika hal yang tidak bermanfaat adalah bab ngomong, bab perkataan, bab lisan. Jadi banyak orang yang berbicara sesuatu yang tidak bermanfaat. Bukan urusannya. Kayak tidak bermanfaat, ngomongkeun anu teu kudu, ngomongkeun yang tidak usah diomongkan. Yang kedua, perkataan yang memang dia itu tidak ada kapasitasnya. Enggak usah lah. Ya. Jadi mah siga toge Pak. Nimbrung ka itu ka dieu. Padahal sia teh teu apaleun. Ya, tan toge mah sok aya di mana-mananya. Tina lotek aya, tina baso aya, tina gado-gado aya. Han? Meh kocok. Siga teh siga toge hayang apa segala rupa dihitung ngilu aya di dieu aya sia teh. Segala diomongkeun geus siga toge eta mah Pak. Ya. Jadi mengukur baju orang lain dengan badan kita sendiri. Dapat berita 10 meter ditambahan jadi 20 meter. Dapat berita 50 jadi 100. Bahkan nu paling parah teu apal ceritana mainna bisa bercerita. Teu apal nu nyatana kitu tadi nu urang teu apal nu sesungguhnya dia bisa menceritakan sesuatu. Padahal teu apal nu sesungguhna. Itu lebih bahaya. Sudah mending lebih banyak diam. Karena kata para ulama yang lebih sulit itu menarik perkataan. Lebih sulit. Jadi orang itu yang paling baik itu adalah sedikit berbicara daripada banyak bicara. Karena kalau sudah ngomong itu sulit untuk ditarik lagi. Itu bisa menyebabkan dia harus dihisab. Mending kena dihisab loba diam daripada dihisab loba ngomong. Berat lah loba ngomong. Itu. Makanya di sini innal abda sesungguhnya seorang hamba mengucapkan suatu perkataan yang tidak dipikirkan dampaknya, padahal ternyata perkataan itu akan menjerumuskannya ke neraka yang dalamnya lebih jauh daripada jarak timur dan barat. Tuh, ini cek Rasul Pak, seorang hamba yang berbicara tidak dipikirkan dampaknya kumaha ya, efeknya kumaha engke. Asal ngomong, celetuk radikal, intoleran, gitu we ngomong teh. Celetuk teu mikir heula teh si eta teh. Kudu mah mikir. Mun adi dia didegungkeun. Teu mikir ngomong teh kudu mah mikir bisa efekna kumaha ka masyarakat. Terus Islam yang disudutkan we Islam. Islam enggak boleh disudutkan. Nah, makanya kata Nabi, kalau dia ngomong tidak memikirkan dampaknya, tidak memikirkan tidak ada ilmunya, maka di sini disebutkan dia akan dilemparkan ke dalam neraka, yang neraka itu jaraknya lebih jauh daripada timur dan barat. Bayangkan itu. Makanya di sini kata Allah,
Ini pendapat Syekh Utsaimin, maka orang itu harus disibukkan dalam 2 perkara sebagaimana yang ada dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 90. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sungguh Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebaikan. Itu 2. Adil, berbuat baik. Semua orang tuntut itu. Adil, buat baik, itu kunci orang melakukan hal yang bermanfaat. Adil dan berbuat baik. Terus dia pun harus selamat dari 2 hal. Al-muslimu, orang muslim yang sempurna Islamnya adalah man salimal muslimuna, orang yang muslim yang lain selamat dari tangan dan lisannya, tidak menyakiti orang lain. Selamat lisan, selamat tangannya. Kenapa? Dalam Al-Quran surat Qaf, lisan yang kita katakan satu kata pun akan dicatat, bahkan bisikan-bisikan akan dicatat. Ini surat Qaf. Walaqad khalaqnal insan, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkannya oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya, yaitu ketika 2 orang malaikat pencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri, tiada satu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir, Raqib Atid, mencatat dan mengawasi. Satu ucapan akan dicatat. Jeung mau bisa dihapus kutip malaikatnya. Mau bisa di cancel kalau ngomong enggak, saya dicatat langsung. Bahkan nanti diampuni atau tidak terserah Allah. Makanya hati-hati, sana ada malaikat yang selalu mengintai di kanan, di kiri. Ma'i Robi wa malakai. Bersamaku ada Tuhanku dan 2 malaikat yang mencatat amalku. Berat ini, Pak. Halaman selanjutnya. Inna min hadis lain, inna min husni islamil mar'i qillatal kalam fi malayani. Di antara tanda kebaikan Islam seseorang adalah mengurangi berbicara dalam hal yang tidak bermanfaat. Mengurangi hal berkata yang tidak bermanfaat. Gitu. Ini ngobrol yang tidak usah diobrolkan, enggak usah lah. Jadi amun teu kaharti piduiteun jeung pi akhirateun mending tong diobrolkeun. Piduiteun jeung pi akhirateun teu kaharti ya, mending tong diomongkeun. Gitu. Ya aya kan ditambah tinggal di YouTube, di Facebook aya orang itu Pak sampai ke ngoleki sepeda, bayangkeun. Sepedanya yang satu harganya 100 juta. Reuah saya sepeda 100 juta. Nu satu nu hiji 150 juta. Nu hiji 170 juta itu sepeda. Kelo hiji mah. Ini sepedanya ditanya ku Deddy Kobuzer, lagi sepedaan. Ini berapa harganya? 100 juta. Ini berapa? 150 juta. Ini berapa? 170 juta. Ditotalkan berarti berapa Pak? 150? 420 sepeda hungkul. Nih sumbangkeun ka Al-Karomah nya urang daripada beli sepeda. Sepeda mah hiji we da mau dipake sadayana sekali make 3 kitu. Anggar hiji tanya. Kela eta nggak sepeda saya kitu. Luar biasa itu hobi. Ya, beli barang antik kadang orang-orang wani berjuta-juta. Itu Pak. Itu bab sikap kita yang tidak perlu sebetulnya. Kan dihisab teh. Nah betul kamu beli sepeda mahal tinggal di tetangga banyak yang miskin. Tinggal itu lihat banyak yang kelaparan. Apa? Mudah cari uang. Mudah cari uang. Tapi kan itu disebutnya Pak boleh kalau punya uang, tapi itu israf, berlebihan. Ada hati orang lain yang terkikis gitu Pak. Orang miskin nonton film itu kumaha langsung. Aduh hatena. Ya. Jika datang tukang baramain ke rumah minta kasih 500. Hari punya anjing di situ tukang rumah itu teh. Anjing nate dikasih makan hargana makan nate 100.000. Cek tukang miskin eta nu baramain pengemis mending jadi anjing euy cenah urang. Nya anjing mah makanan sabaraha? 100.000 makanan teh anjing mah. Ai tukang baramain pengemis dikasih sabaraha? 500 perak. Cek tukang pengemis lebih berharga anjing mending jadi anjing. Kan gitu kan berlebihan. Ya ini bahaya. Ini gitu. Ucapan dicatat. Kenapa kamu beli ini? Kenapa kamu beli ini?
Kenapa kamu beli ini? Tanya ke wal. Walaupun boleh. Di bawahnya. Abu Ishaq Al-Khawas berkata, sungguh Allah mencintai 3 hal dan membenci 3 hal. Perkara yang dicintai Allah adalah sedikit makan, sedikit tidur, sedikit bicara. Itu Allah cintai, kata Abu Ishaq Al-Khawas. Sedangkan perkara yang dibenci Allah adalah banyak bicara, banyak makan, banyak tidur. Nah, makanya Nabi itu sedikit makan, sedikit tidur, sedikit bicara. Nabi. Kalau kita mah sedikit-sedikit. Nah, beda sedikit orang. Sedikit-sedikit tidur, sedikit-sedikit makan, orang kedua sedikit-sedikit bicara, karena emang gitu bro. Gitu. Di bawahnya Umar bin Abdul Aziz berkata, siapa yang menghitung-hitung perkataannya dibanding amalnya, tentu ia akan sedikit bicara kecuali dalam hal yang bermanfaat. Sok pikirkan di etang-etang, lebih banyak bicara atau ngomong. Makanya ada istilah talk less do more. Ya Pak, itu ya betul Pak. Bahasa Inggrisnya gitu. Talk, benar tuh bahasanya. Talk less do more. Sedikit bicara banyak bekerja, itu yang iklan di pelang. Talk less do more. Pada kenyataannya talk more do less. Gitu, banyak ngomong, sedikit bicara, kenyataannya gitu. Sedikit kerja. Di bawahnya sesungguhnya kadar keislaman manusia berbeda-beda. Di antaranya ada yang baik, ada pula yang tidak baik, berdasarkan sabda Nabi. Dan di antara yang baik itu yang disebutkan dalam Al-Quran surah Fatir ayat 32. Ini orang yang paling baik Islamnya, yang baik keislamannya. Dalam Al-Quran surah Fatir. Summa awrasnal kitab alladziina astafaina. Kemudian kitab ini kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang dzalimun li nafsih, yang menganiaya dirinya sendiri, ada yang muktasid, yang pertengahan, ada yang sabiqum bil khairat, ada yang bersegera dalam kebaikan. Dan orang yang baik Islamnya itu adalah yang minimal dia muktasid, minimal. Orang yang pertengahan. Cirinya apa? Dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Itu yang pertama. Yang kedua, orang disebut baik Islamnya itu, imannya itu kalau sudah ihsan. Apa ihsan ini? Pada hadis yang saya sudah jelaskan pada hadis nomor 2. Anta budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yarak. Kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu dilihat Allah. Kalau kamu tidak merasa lihat Allah, kalau kamu tidak melihat Allah, padahal Allah melihat kamu. Walaupun kamu tidak melihat Allah, padahal Allah melihat kamu. Itu ihsan. Kata para ulama, ihsan itu itqanul ibadah, penyempurna ibadah. Ibadah kepada Allah seolah dilihat Allah. Yang membahas CCTV waktu itu Pak. Waktu CCTV di sana mau dilempar oleh seseorang gini. Gitu. Itu ihsan. Jadi kalau kita ihsan itu penyempurna iman dan Islam kita. Makanya disebutkan iman, Islam, ihsan, sepaket. Nah, di bawahnya Rasul bersabda, jika Islam salah seorang dari kalian baik, maka setiap amal kebaikan yang ia lakukan akan dicatat pahalanya 10 kali lipat hingga 700 kali lipat. Nah, ini kata saya tadi. Kalau ihsan terus dia mengatakan sesuatu yang bermanfaat, meninggalkan yang tidak bermanfaat, berbuat yang bermanfaat, meninggalkan yang tidak bermanfaat, maka pahalanya dikali lipat 10 sampai 700 kali lipat. Beda kualitasnya, beda pisan Pak. Tapi lakukanlah yang bermanfaat supaya pahalanya berkali lipat. Ini kata Nabi langsung. Tapi kalau keburukan tidak dikali lipat keburukan. Satu tetap Allahumma Maha Rahman. Tapi kalau kebaikan dikali lipat. Di bawahnya, seseorang sepantasnya meninggalkan apa-apa yang tidak ada urusan dengannya. Baik dalam urusan agama maupun dalam urusan dunia. Udah. Kalau nggak punya urusan, nggak punya kapasitas, jangan ikut campur. Ya tetangga beli termos manehna anu panas. Tetangga beli kulkas manehna anu panas tiris. Gua anu panas termos ya. Tetangga beli mobil anyar diomongkeun siga nama kreditnya. Mungkin sia teh makes buka di mana? Dan urusanna sok. Ada kredit, ada cash, orang tinggal lumayaran. Kadang-kadang kita ikut campur dengan urusan orang lain. Ya, tetangga nikahnya, nya nikah ngan hanjakal naon? Salakina meuni goreng kitu. Diomongkeun salakina goreng diomongkeun. Urang kan jadi ikut campur urusan orang lain kan? Enggak usah lah. Ya urusan agama, ya kenapa si bapak itu tara ka masjid? Si eta mah ada emang kedul tara ka masjid itu. Geus
Sigana semi munafik lah sia teh. Namun diobrolkeunnya geus jempe we teh kudu ngurusan agama batu diuruskeun di urang mah, diomongkeun. Da urang sakar itu. Wah, si eta mah geus cinta dunia pisan tah, gila dunia. Diomong-omong. Sudah enggak usah ngomongin batu, udah kita saja. Nya jeung Ustaz Ripan teh ngomongkeun batur tong siga-sig bapak itu tuh sok ngomongkeun batur. Mana teh keur ngomongkeun batur teh. Waduh eta urusan lisan deui tah. Udah urusan dunia tong diomongkeun. Urusan akhirat apalagi urusan agama jempe. Orang Islam itu haram kata Nabi. Al muslimu ala muslim haramun damuhu maluhu irduhu, haram darahnya, hartanya, darahnya, kehormatannya enggak boleh diomongkan. Cunasna. Nah di sini disebutkan gitu. Karena dengan demikian waktunya lebih berterjaga, agamanya lebih selamat dan kealpaan yang dia perbuat pun lebih ringan tuh. Agamanya lebih selamat, waktunya lebih terjaga, dosanya lebih ringan. Karena enggak banyak dosa tuh dah. Dia disibukkan oleh aib sendiri sampai lupa aib orang lain kata Nabi. Tuba liman sagal uyubu an uyubinas. Berbahagia orang disibukkan oleh aibnya sampai lupa aib orang lain. Tetapi tuh lihat, jika ia turut campur dalam urusan orang lain yang tidak ada kepentingan padanya, maka ia akan merasa lelah, capek atau ngomongin batu. Harus memberikan klarifikasi, harus memberikan penjelasan. Kemudian kalau mereka bohong, harus ada kebohongan selanjutnya, kebohongan selanjutnya, capek. Lihat, sehingga kemari yang mengatakan radikal dicecer ke DPR. Wah, Bapak harus diajar agama, Bapak harus diajar di DPR di Banten. Saya lihat kuliah di diceramahi oleh para anggota DPR. Memang capek Pak. Akhirnya dia minta maaf, saya mohon maaf. Saya ingin akhiri polemik cingkrang dan cadar ini. Itu kan? Beres. Capek Pak mengklarifikasi teh udahlah. Karena dia akan merasa lelah. Gitu. Namun jika dia berpaling darinya dan hanya menyibukkan dengan hal-hal yang berguna baginya, maka hal itu akan membuatnya tenang dan tentram. Daripada nonton anu picapeun, pilelahkeun hate, mending ge nu berguna membuat kita tentram. Tonton ceramah Ustaz Adi Hidayat, ceramah Ustaz Abdul Somad, ceramah Ustaz Khalid. Tonton dah ceramah-ceramah teh. Tentram hati orang. Semakin tinggi ilmunya, semakin banyak amalnya, semakin tentram nyaman hidupnya. Masalah dunia, masalah negara boleh kita tahu, tapi jangan sampai kita mikirkan sehingga orang sehingga politisi wae sampai ka urang teu mikiran ke panha dieun mikiran negara. Geus itu mikiran itu pejabat urang kudu mikiran sampai ka kitu teh. Doakeun deui urang mah. Tentram dengan hidup kita, mudah-mudahan husnul khotimah eta yang terakhir. Seorang sepantasnya tidak menyia-nyiakan apa-apa yang berguna baginya, yaitu perkara-perkara yang berkaitan dengannya, baik dalam urusan agama maupun urusan dunia. Bahkan ia harus memperhatikan dan menyibukkan diri dengan hal tersebut dan melakukan apa-apa yang lebih dekat kepada pencapaian tujuan. Apa tujuan kita di dunia ini? Husnul khotimah. Tujuan kita sudah kita capai ke sana sambil kita arungi dunia sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Sudah ada garis takdirnya. Tapi kita harus berusaha mencapai tujuan untuk husnul khotimah dengan salah satunya meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Bisi maot nate keur kitu ya. Jelema keur mancing maot nate kebetot gurame Pak. Keralap. Ya, pemancing gitu kan. Keur kebetot gurame maot. Kan sesuai dengan kebiasaan. Anu keur catur pas sekak jantung maut pas sekak kercatur gitu kan mikiran kayak gitu pas sekak maut pas gapleh cek paeh sih ya akhirnya paehnya kan udah gapleh masuk gitu kan sebelah kena paeh sih ya apa gitu paeh sih ya paehnya anan kalau dicabut nyawana Pak lihat di videonya di YouTube orang-orang yang mati ngedadak itu ada yang mati lagi main bola, ada yang mati lagi maksiat, ada yang mati lagi baca Quran, ada yang mati lagi sujud, ada yang mati lagi ceramah. Itu Pak luar biasa, sesuai dengan kebiasaan kita. Jadi tinggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Itulah pesan Nabi yang sangat luar biasa agar kita selamat dunia dan akhirat. Yang dapat disampaikan pada kesempatan hari ini mudah-mudahan jadi ilmu bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan dan salah kata. Demikian, Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Qul qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian teman-teman, mohon kita amalkan Quran surah 58 ayat 11 ya.
Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Hei orang-orang beriman, jika diinfokan pada kita, ayo kita share, luaskan supaya orang lain mendapatkan kenyamanan yang sama, maka cepat respon. Orang yang bisa meluaskan bagi orang lain, Allah akan luaskan titian kehidupan apapun yang amalkan dalam kehidupannya.